Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Sekali lagi salam dan bahagia. Matur nuwun. Perasaan merdeka ya Pak ya. Merdeka. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Di sini sudah hadir beberapa pejabat Taman Siswa. Ada dari PKBTS, kemudian dari wanita Taman Siswa, dari Ketua Cakra Dewantara, Ketua Sanggar Wiwitan, kemudian dari sahabat museum yang sebagian sudah berambut putih. Jadi ada yang rambutnya oranye juga, itu sudah sahabat museum. Kemudian juga ada pamong Taman Siswa. Ya. Biasanya pamong Taman Siswa itu cirinya sibuk. Sibuk telepon maksudnya. Hanya guyon. Baik, terima kasih sudah hadir pada acara spesial hari ini. Kita pada hari ini kita akan mengadakan edisi perdana hari yang ketiga, hari yang terakhir sebenarnya dari kegiatan Taman Kesenian Ibu Pawiatan yang kita beri nama dengan awalnya kita beri nama dengan Sastra Ben Rebo, tapi karena dulu itu pernah kita melakukan sastra seton, tapi sekarang jadi rebo ya, jadi sastra rebon. Jadi iso plesetan saka ribun. Asal yang terakhir kembali di Taman Siswa, kira-kira itu kalau diplesetke. Tapi sastra rebon memang kita lakukan di hari Rebo. Beberapa kegiatan ben dino yang kita lakukan untuk menggairahkan lagi kegiatan di pendopo Taman Siswa atau di lingkungan Taman Siswa itu ya harusnya setiap hari Senin ya kita, karena ini masih libur, kegiatan dolanan anak, tembang dolanan, dan juga tari ya. Tari itu biasanya sore hari ini kita lakukan di pendopo tiap hari Senin. Kemudian Selasa jeda kosong. Nah, Rebo kita mulai sejak 3 minggu yang lalu dengan sastra Ben Rebo. Kemudian Kemis kita sudah memulai yang dewasa, Kemis atau karawitan Ben Kemis yang dewasa. Termasuk harusnya yang sore hari lagi itu nanti ada karawitan anak dan mocopat ya Bu Yuli ya. Bu Yuli ini yang ketua Taman Kesenian Ibu Pawiatan. Kemudian Jumat kosong. Kemudian Sabtunya ada lagi Jemparingan Ben Setu. Nah, kegiatan-kegiatan ini tujuan utamanya adalah membangkitkan lagi atau menghidupkan lagi kegiatan di pendopo. Kalau dulu kita hampir tiap hari melihat kakak-kakak kita di TD sampai Taman Madya itu, Taman Dewasa sampai Taman Madya, pencak silat di sini bergantian tiap kelas. Kemudian yang putri biasanya di pendopo nari, ada nari golek sulung dayung, ya toh, kalau nggak salah dulu itu. Nah, sementara adik-adik yang SD biasanya ada karawitan sore, tapi hari seminggu cuma sekali. Juga ada latihan sore hari Langen Carito dan tari klasik. Dulu saya ingat tari putra SD itu kuda-kuda ya. Kemudian cantrik. Kemudian satu lagi untuk ujian itu kalau tidak salah Wiraguna apa ya? Prawiraguna ya. Nah, Prawiraguna yang pakai tameng itu. Itu semua pada saat kita EPTA praktek diujikan Pak Tikno. Jadi benar-benar sampai maghrib kita pakai selendang, yang putri pakai apa itu? Jarik, dikasih stagen dan lain-lain. Ini dulu sangat hidup sekali karena menjadi wajib ya. Sekarang mulai surut dan tidak ada kegiatan, malah akhir-akhir ini kegiatannya taekwondo, karate itu dari luar yang nyewa pendopo. Sementara silat itu di pojok belakang itu cuma 2-3 orang. Nah, ini kita gairahkan lagi. Pencak silat kemarin kita juga coba subsidi untuk buka cabang di mana, Ngemplak, Taman Siswa Ngemplak. Aduh, sehingga kita harus ngasih transport Pak Edi lebih biar beliau juga semangat. Sementara yang Cangkringan belum, karena walaupun agak dekat tapi ya munggahnya rada melencit ya kalau Cangkringan itu. Itu kegiatan-kegiatan seni. Nah, hari ini yang terakhir dari eksibisi perdana. Untuk minggu depan kita akan mulai sedikit serius, mungkin dengan mengawali dengan semacam apa ya, ada prolognya atau pengantarnya dari teater, mungkin mulai besok bagaimana berekspresi dan lain-lain. Khususnya nanti untuk adik-adik di Taman Karya. Monggo kalau yang Taman Madya mau diajak, sangat kita welcome. Kemudian juga teman-teman dari Sanggar Wiwitan kalau mau beranjak, karena di situ nanti kita mencoba acting vokalnya, jadi tanpa bergerak
tapi vokalnya yang berakting itu seperti apa? Itu kan ekspresi ya. Nanti sebelum kita main ekspresi nanti ada pengantar-pengantar dari teman-teman teater dan lain-lain. Nanti kita susun lagi materi yang lebih detail. Nah, yang hari ini eksibisi perdana yang ketiga spesial bersamaan dengan hari ulang tahun ke ini kleru-kleru dengan bahasa Indonesia aku dijiwit Pak. Biasanya kan kita HUT nama dulu baru tahun, tapi ternyata harus tahun dulu kalau HUT. Hari ulang tahun ke 103 perguruan 102 perguruan taman siswa. Nek manut lawan sastra Ngesti Mulya 1921 yang ke 103. Tapi kita manut yang 1922. Ini perlu diteliti Mbak, siapa tadi yang sejarah, bagian sejarah? Mbak Dinda. Kayaknya pernah ya di Jawil ya, karena di piagam itu tertulis memang lawan sastra 1921. Ngestia Sucipto 1923. Kemudian kebetulan di logonya juga 1923, tapi Sucipto Ngesti Tunggal. Nah, ini yang harus kita cermati. Sementara kemarin juga kita coba bongkar lagi di Almanak Taman Siswa 1942 itu sama. Lawan sastra itu juga 1921. Nah, tetapi yang kami coba ugemi adalah tulisan Ki Hajar sendiri di buku Azas-Azas dan Dasar-Dasar Taman Siswa itu. Itu ada tulisan Ki Hajar yang jelas-jelas mengatakan lawan sastra Ngesti Mulya itu lahirnya Taman Siswa 1922, Sucipto Ngesti Tunggal, persatuan atau bersatunya Taman Siswa se-Indonesia membentuk satu ikatan suci Toto Ngesti menuju Tunggal, sehingga 1923 dengan tegas dikatakan di buku itu sebagai bersatunya Taman Siswa. Saya kira ini juga perlu kita teliti, nanti teman-teman yang memang punya kepentingan itu ya teliti, nggak usah dipublikasikan. Kayaknya mati Lora, angin ya, anginnya gede banget. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai biasanya sesi sastra Reboni kita bagi 4. Yang pertama penampilan bebas yang merujuk pada geguritan, pembacaan cerkak, pembacaan puisi, baik bahasa Jawa yang tadi geguritan ataupun bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris kalau ada. Teman sastra Inggris ada? Nesem. Nah, ini Mbak Ahim juga sastra Inggris ya. Boleh kalau mau pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita bebaskan untuk pertama untuk awal ini bebas mau baca apa saja. Yang penting bacaannya mendidik. Kemudian yang kedua, sesi kedua nanti kita harusnya dramatic reading, tapi nanti kita lihat kesiapan. Nanti kita akan mencoba, karena ini spesial, dramatic readingnya Pak Tekno, tentang 3 serangkai. Jadi kisah-kisah Ki Hajar yang jarang diungkap, itu kita coba buat mini drama tapi dalam bentuk dramatic reading. Jadi tidak pakai solah bawa tapi hanya suara yang diaktifkan. Nah, nanti kita coba, karena ini hanya 3 serangkai dan Ki Hajar ditambah 1, nanti 5 sebenarnya. 1 ini 3 serangkai Ki Hajar, Cipto dan Daus Jager, 1 putranya sebagai umpan dialog, kemudian 1 Ki Hajar. Nah, yang terakhir atau yang ketiga nanti diskusi. Diskusi ini kita pantik nanti kalau ada teman-teman, insya Allah nanti ada Mas Seteng atau Pak Adi yang bisa mengupas sedikit sastra dalam proses dramatic reading dengan ekspresi dan dengan perumpamaan-perumpamaan itu seperti apa, manfaat, faedah dan fungsinya. Yang terakhir kita sama menampilkan lagi sastra tapi dalam bentuk kidung, lagu, mocopat. Nanti 4 sesi ya nanti. Ini harapan yang kami bisa sampaikan. Mungkin karena ini spesial, saya kira ada sepatah kata, hanya 2-3 menit saja mungkin. Yang pertama mungkin dari Ki Tekno, semoga Ki Tekno sepatah 2 kata. 1-2 menit saja. Ya. Mungkin Taman Siswa diringkas dalam berapa gitu, ngeten. Monggo Ki Tekno. Nanti ya, hanya 2 nanti yang hanya pengantar saja Ki Tekno. Pengantar 2 kata. Di 3 Juli ini ada orang Taman Siswa di luar Taman Siswa tidak tahu perjuangan awal yang paradigmanya mengakar. Tadi dalam Sarasean di tempat saya dulu jadi guru, itu nggak paham
antara tri tantangan dan tri pantangan. Diajari bermula berjuang itu hanya tri tantangan yang dilawan. Siapa? Usirlah kebodohanmu supaya kamu tidak melarat, tidak miskin. Usirlah kemiskinanmu supaya kamu tidak menjadi bangsa yang terbelakang. Itu kata kunci yang harus dicatat di 3 Juli ini. Dan kebetulan yang presentasi adalah mantan mahasiswa saya yang sekarang kandidat doktor bahkan profesor. Tadi saya mendengarkan di Sarasehan. Dan itu dipertentangkan oleh orang-orang dalam yang tidak paham. Nah yang kedua, tri tantangan jelas. Ini kasuistik kalau sampai nonton TV tadi ke sini ketua KPU bagaimana melanggar tri pantangan. Ketua KPU kita pusat. Ya wong urip itu ora perlu senang-wenang. Urip itu ojo pek pinek barangnya liyan. Tur urip itu ojo mengingkari janji syahadat yang diikrarkan kalau saya sebagai orang muslim yaitu kepada istri saya. Itu saya buktikan, saya 23 bulan mendampingi istri saya pamong ke taman siswaan dengan cinta yang sejati saya. Itu itu ceritanya Pak Ongki. Barang sopo kowe sesuk mengkhianati bojomu, kowe tidak akan menemukan salam bahagia. Itu kata guru saya Pak Ungki dulu kalau nampengi kanan begitu. Itu saya cekel. Ternyata itu kalau menurut keyakinan saya ada di syahadat. Hanya Tuhan dan Rasulmu yang kamu harus percayai dan kamu teladani. Nah itu kalau dari sisi agama. Tapi kalau di Taman Siswa, dari sekian tokoh itu adalah Ki Hajar dan Nyi Hajar. Betapa di buku Nyi Hajar itu ada kalimat yang menarik bagi saya. Apalah aku artinya Suwardi Suryaningrat andaikan tidak ada Nyi Sutartina. Bayangkan. Ini sepatah kata. Sudah cukup. Selanjutnya dari Ketua Wanita Taman Siswa, semoga 2 menit saja. Ini yang hari istimewa Bu Yuli. Kita menghormati dengan ya semuanya bergotong royong. Mungkin nanti juga pamong, salah satu wakil pamong juga boleh. Matur nuwun, salam dan bahagia. Ini pada tanggal 3 Juli tahun 2024 ini tepat ulang tahunnya Persatuan Taman Siswa yang ke-102 tahun. Tetapi untuk wanita Taman Siswa ini yang ke-101 tahun. Karena Nyi Hajar baru menghimpun wanita-wanita yang kemudian ada badan pusat, didirikan juga badan pusat wanita Taman Siswa pada tahun 1923. Jadi ini sungguh hari yang istimewa sebenarnya untuk persatuan Taman Siswa dan wanita Taman Siswa ini bagaikan suami istri sebenarnya. Seperti persatuan Taman Siswa ini identik dengan Ki Hajar, kemudian wanita Taman Siswa ini identik dengan Nyi Hajar, maka persatuan Taman Siswa dan wanita Taman Siswa adalah suami istri ini, seperti Ki Hajar dan Nyi Hajar. Maka seyogianya memang wanita Taman Siswa dengan persatuan Taman Siswa bagaimana bisa bersinergi bersama membuat suatu program-program untuk memajukan, untuk mengembangkan, untuk mengembalikan jaya Taman Siswa ini yang paling penting. Nah, mari dengan momen kali ini mengawali, mari kita kembali silaturahim kita antara wanita Taman Siswa dan persatuan Taman Siswa, dan tentunya dengan PKBTS ini yang kami harapkan PKBTS juga mau bersinergi bersama. Yuk, mari kita bersama-sama. Ini kita semuanya adalah anak ideologis Ki Hajar Dewantara, dan kita tidak ada kalau Taman Siswa itu tidak ada, gitu. Artinya keberadaan kita, eksistensi kita di Taman Siswa ini tergantung dari Taman Siswa ini ada dan maju bersama. Matur nuwun, salam dan bahagia. Selanjutnya berdiri sebentar, kita akan menyanyikan lagu Taman Siswa langsung saja. Ya.
untuk acara berikutnya, pembacaan geguritan, cerkak ataupun puisi. Kepada yang ingin berkesempatan maju, kami persilahkan. Mungkin Mas Nunu, silahkan maju ke depan. Yang madep mana ini? Tengah mawon, oke, siap. Pada suatu pagi, oleh Agung Catur Prabowo, di saat kepala belum lagi bisa tegak, badan masih terinjak sepatu, kepada dunia kau pernah lantang. Seandainya aku orang Belanda, tak terbayang keteguhanmu di saat itu. Suarakan penghinaan atas harga diri bangsa oleh mereka yang tengah lupa diri, berniat merayakan 100 tahun lepas dari belenggu. Justru dengan uang hasil perasan pahit getir keringat rakyat tertindas. Pengasingan kau lalui bersama sahabat di negeri asing yang lantas menjadi tak asing. Sebab di sana justru kau temukan ruang untuk belajar memahami nasib bangsa. Haluan baru kau tetapkan, jalan untuk merdeka adalah dengan menjadi pintar. Untuk itulah kau mulai dari diri sendiri, melepas atribut jurang pemisah antara sesama, merangkai kata menjemput cakrawala, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Laras pedang dan meriam kata-kata kau ganti dengan setangkai melati dan bunga padi. Ayoan bangun anak-anak merpati, matahari sudah mulai meninggi. Tapi Ki Hajar, beginilah kami, belum sungguh-sungguh mengerti arti dari setiap kalimat sakti. Meskipun anak-anak kini telah menjelma, tak hanya merpati, bahkan serupa elang terbang tinggi, namun arah angin kian tak menentu. Bising udara, bising suara, kalimat-kalimat saktimu beterbangan, tertindih hingarnya slogan-slogan bisnis pendidikan. Dahulu di depan moncong senapan kau tapakkan jalan hidupmu. Aku orang Indonesia, bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia. Kini jauh setelah merdeka,
rasanya tak mampu setegar itu mengulang kata-katamu. Entahlah, entahlah, entahlah. Mungkin karena kami lupa belajar menjadi orang Indonesia, sibuk mencari untung dari tanah dan air Indonesia dengan segala cara atas nama bangsa Indonesia. Ki Hajar, yang bisa kami lakukan di sini tak lain berdoa untuk damai istirahat. Mohon maaf atas kealpaan. Berkali-kali terlambat mengenalimu. Pendopo masih lengang. Dari arah angin bertiup. Lama terdengar lantunan anak-anak belajar mengeja. Menggambar baik, buruk, rupa wajah sendiri. Lalu di antara iringan gamelan mereka mulai mengepakkan sayap-sayap beliannya menyambut datangnya hangat udara. Terima kasih. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ampun nangis Mas Nunu. Pak Rodo cici. Apanya? Base campnya di museum sini lu ya, Mas Wiwit ini. Yang jarang ketok. Monggo Mas Wiwit. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Sigit. Sorry Pak. Ki Hajar Dewantara dening GM Sigit Nur Cahyanto Adi. Ing ademe negara Walanda panjenengan netepi setya ngupaya ilmu, budi lan pakarti. Asung tulodo ing ngarsa mangun karsa ing madyaning tumandang tutwuri tansah handayani mung kanggo bangsa iki. Ki Hajar Dewantara, Bapa Pendidikan Nasional, matur nuwun sampun bikak sesukering pendidikan. Sapinggir kali code 2 April 2018. Kapetik saking antologi geguritan Truntum Gumelar. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ini karya sendiri ya Mas Sigit ya? Loh, luar biasa. Terima kasih. Ya, ini Ketua Sanggar Wiwitan, memang khusus sastra Jawa. Ya. Siap ya, tadi 50 ya, 10 saja lah wakilnya dari 50. Silakan Bu Yuli. Basa Krama dening Moh Ma'ruf Kunaifi. Basa kang adab agawe ademe ati. Sasat bisa ngluruhke duka. Ambagusi mring kanca. Kadang lan sanak mratela ing pakurmatan. Prinengganing basa tansah dijaga. Adi marang Kakang abasa krama. Mas, apa dene Rama tansah ngendika aris ngukune.
Apa sliramu kaya mengkono? Surabaya, 2 Desember 2017. Kapethik saking buku Truntum Gumelar Antologi Geguritan. Keren menika. Tepuk tangan untuk Bu Yuli dari antologi Truntung. Truntung atau Truntum, Mas? Truntum Gumelar, ya. Tepuk tangan dulu Mbak Sema, ini salah satu siswa Sarisoro. Ya. Monggo, silahkan Mbak Sema, santai saja, ya. Puisi-puisi Agung Wijaksana. Puisi-puisi Agung Wijaksana. Bekal pulang. Hujan merintih, abu merembus, desip gaib. Unggun gemerata, hangus kayu. Apalah beda pupur menjelaga. Wajah api, denting pun pentung pada tiang. Mentari bangun dan terbenam. Kuda di kandang, segala jantan ke medan. Puak-puak beberang, ada tertinggal barang sebentar. Kelintari hutan, ubun rimbun uban. Mimpi melepas badan-badan inang. Seakan ada bayang. Maut antara hidup, pohon belungkar sisa. Sejengkal bilur mengaram. Rajuk tarik, ku dengar sunyi, tak ada yang mengucapkan itu. Semua tercium, periuk gosong. Siapa menanai waktu itu? Cincangan detik, kayak kenyanglah petang menabun malam. Yeay, tepuk tangan tuh Mbak Sema dari Sarisoro. Ya. Kita semua belajar ke depan, percaya diri, membangun percaya diri sambil berlatih. Bismillahirrahmanirrahim. Antara Ki Hajar Dewantara, Tagore, dan Montessori. Ki Hajar Dewantara, antara kau dan Rabindranath Tagore dari India. Kau jalin cerita bertemu di Yogyakarta. Bagaimana cara membentuk berpikir bangsa? Ki Hajar Dewantara, antara kau dan Montessori di tahun 1940 bertemu di Yogyakarta, berbicara pendidikan merdeka. Ki Hajar Dewantara, cita-citamu untuk kemajuan pribumi, kemerdekaan pendidikan pribumi melahirkan Taman Siswa. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan, Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara, seperti pesanmu, mengajar adalah membimbing, menemani anak menemukan jalan untuk meraih masa depan. Ki Hajar Dewantara, apa jadinya bila anak bangsa tak menemukan pembimbing? Tak ada yang dapat menjadi pembimbing setia, mengajar sebatas menuliskan huruf dan angka. Ki Hajar, haruskah masa depan tunas-tunas muda suram tanpa jiwa, pintar berpikir dan cakap berbicara,
tak ada tata krama, welas asih pada sesama anak bangsa. Sudah, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Sesi yang kedua ini kita coba yang dramatic reading, kemudian nanti kita diskusikan makna-makna yang ada. Kalaupun tidak ada yang membahas, kita bahas bareng-bareng ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Dramatic reading ini judulnya Bunga yang Kelak Jadi Buah. Itu adalah intisari dari sistem Among yang ada di dalam buku pendidikan. Siapa yang ingin jadi Nyi Hajar? Ayo ngacung. Ayo sini Nyi Hajar. Loh kok dada-dada? Loh iya. Tidak apa-apa, ayo monggo. Putrinya hanya satu kalau ini, karena naskahnya ini bercerita dialog dari 3 serangkai dan 1 putra Ki Hajar, dari kakungnya 4, putranya 4, 1 putri. Mungkin yang putra dulu, siapa yang mau jadi Ki Hajar, siapa? Pak Tikno mungkin Ki Hajar, ada nembangnya kok Pak. Nanti Pak Tikno sambil bahas ya Pak Tikno ya. Nanti di sesi berikut. Yuk, keburu habis. Ya, baik, kita saksikan bunga yang kelak jadi buah. Jauh sudah kutinggalkan negeriku menuju tanah buangan Belanda. Duh, Pangeran ingkang maha welas, beri kami kekuatan menghadapi ini semua. Apa yang kamu pikirkan, Tinah? Nampak gelisah di wajahmu. Kang Mas Wardi, aku hanya teringat betapa besar pengorbanan teman-teman kita di pergerakan, sehingga aku bisa ikut serta dengan Kang Mas ke Belanda. Pengorbanan? Aku jadi malu, Tinah. Teringat hari ini adalah hari kelahiranmu. Izin, karena tidak bisa memberimu apa-apa. Sudahlah Kang Mas, aku boleh turut serta mendampingimu aja adalah hadiah terindah. Mitering rat angle langut, lelono jajah negari, mubeng tepining samudra. Hanya ini, Tinah, yang bisa aku hadiahkan kepadamu. Semoga kiranya Tuhan paring berkah kepadamu selalu. Ik zeg het Wardi, wie hebang no den Nederland berit. Ingatkah waktu engkau dengan Ciptoku suruh datang mendengarkan ceramahku di Belgia? Ya, aku ingat benar, kita ditangkap tentara Belanda dan dituduh mata-mata karena logat Jawa kita yang mencurigakan. Dan waktu itu datanglah Tina yang sedang mengandung anak bersamamu, Suwardi. Dia dengan lihainya memanfaatkan pelukis kesayangan Ratu Belanda itu untuk membebaskan kita. Itulah mengapa aku katakan waktu itu, kau dan Tina tak boleh dipisahkan, harus bersama selalu. Bapak barusan kondur dari Jakarta. Lalu malam-malam Bapak tiba-tiba dawuh saya. Dawuh menapa, Pak? Yo, Mbang, Bapak mau minta tolong kepadamu. Bapak di Jakarta
telah dilantik menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Nah, Bapak ingin syukuran. Tolong belikan Bapak bakmi godo kesukaan Bapak di dekat kantor pos ya. Oh, nggih Pak, siap Pak. Melaksanakan dawuh siap Pak. Nggih. Jangan lupa rantangnya, Bang. Lek, bakul bakmi tumbas 1 porsi ya, Lek ya. Oh, iya Mas, monggo. Nyun sewu Mas, uangnya mana? Oh, waduh, uangnya. Waduh, harus nyuwun Bapak lagi nih. Lah kok tadi kan sudah ada di sana toh? Sudah saya kasih di sana toh? Lah ya belum toh, dereng doro. Waduh, ketiwasan. Waduh, harus nyuwun Bapak lagi nih. Aduh, Bapak, duka Pak. Uangnya tadi ketelingsut. Hilang. Nyuwun pangapunten Pak. Wela bocah. Yo wis, ini ku beri lagi. Jangan dihilangkan ya. Dah, sana. Segera diambil bakminya. Ini Bambang, masih banyak bakminya. Ayo, gek dimakan. Nggih Bu. Kan. Lah, iki apa ya? Rotak-rotak nang ngisor rantang. Lah ini ternyata uangnya Bapak ini di bawah rantang. Saya lupa meletakkan di dalam rantang ketutup bakmi, Pak. Bakule kae Pak sing kurang asem, Pak. Walah lele, kaya iso-isone. Bapak kali Ibu itu membungkus apa ya? Kok ketoknya banyak pakai bungkusan koran kecil-kecil itu? Membungkus apa ya? Nah, penasaran ya? Besok lihat aja setelah kita sholat Jumat ya. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, aku berbagi sedikit rezeki dengan kalian. Matur nuwun Dara. Terima kasih. Sudah setiap Jumat panjenengan bagi dengan kami Ndoro. Matur nuwun sangat Ndoro. Oh, jadi itu yang dilakukan Bapak tiap selesai sholat Jumat ya? Oh, begitu. Bang, pesanku kepadamu, agar kamu selalu siap sedia menjaga telepon yang ada di depanmu itu. Nggih, Bapak. Tapi kenapa Bapak meminta saya untuk siap-siap selalu di dekat telepon itu? Bang, kamu sadar kenapa bapakmu meletakkan telepon itu di kamar tamu yang terbuka? Karena agar mudah dijangkau oleh orang lain yang membutuhkan. Agar mereka itu tidak sungkan harus meminta izin dulu ke Bapak. Oh, lak ngeten po. Pantas, Bu. Sekarang saya baru paham. Ternyata Bapak itu mengutamakan kemanfaatan daripada sekedar duwe telepon ning nggo pamer. Ya, itulah bapakmu. Menurutnya, sebagai manusia itu, kepandaian, kepintaran hanyalah alat semata. Lain tidak, yang utama adalah bunga yang kelak menjadi buah. Yang adalah menjadi manusia dibaca parkan. Ya. Dan buahnya pendidikan. Ya. Dan buahnya pendidikan adalah menjadi manusia yang bermanfaat, tertib, dan suci. Ya.
Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Memang ini ada jeda itu sebenarnya diisi dengan pergantian background. Karena kemarin kita pakai green screen ya. Itekno, semoga maju ke depan, kita masuk sesi diskusi kecil-kecilan. Mungkin sambil salah satu pamong atau siapa yang bisa ikut ngombyongi. Atau mungkin Mbak Ria ikut diskusi. Mbak Ria sini. Wakil generasi ya. Tak 3 Juli. 3 Juli ya. Juminten. Ada yang tahu Juminten enggak? Mbak Ria itu peredam DIY. Juminten itu bakul jamu. Jadi Mbak Ria itu dulu pernah jadi bakul jamu di 29 Juni ya, peringatan proklamasi kedua oleh Hamengkubuwono. Bapak Ibu, teman-teman semua, ini kita tadi kalau mencermati naskahnya memang ada perubahan suasana ya seharusnya. Jadi di jeda-jeda itu ada perubahan suasana. Yang pertama memang ketika di atas kapal. Ketika nembang, itu nembang Mas Sigit tadi mana? Midering Midering itu tembang kinanti sebenarnya. Aku lali mau ngandani. Jadi aku mau siap nembang walaupun ya keliru nek nembang soalnya. Mbak Yuli, baik. Ya, Yuli tapi putri kok Pak, putri kakung, Pak Tikno. Iya. Midering rata dan seterusnya. Jadi sesi pertama itu adalah kejadian di atas kapal. Dalam perjalanan di Belanda, konon berhenti di Teluk Benggala ya, Ki Tekno. Di situ Ki Hajar teringat hari ini ulang tahunnya Nyi Hajar. Waktu itu masih belum Ki Hajar Nyi Hajar ya, masih Suwardi dan Sutartina. Diringkas sama teman-temannya di Wardi dan Tinah. Nah, ini ada dialog. Ki Hajar bingung karena nggak bawa kado, maka beliau nembang Kinanti Sandung. Tembang itu nanti akan membawa dampak ke belakangnya. Kemudian sesi yang kedua itu adalah ketika, ini jarang juga kita mendengarnya, ini dari buku Ki Hajar Ayahku, karya Pak Bambang Sukowati itu. Itu ketika di Belanda diundang oleh Ernest Douwesdekker, karena kan 3 serangkai, Ernest Douwesdekker, kemudian Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar atau Suwardi itu dibuang bersama Tina karena ikut serta Ki Hajar, Nyi Hajar. Di sana diundang oleh Ernest yang karena warga Eropa juga ya, dia sedang ceramah atau pidato di Belgia kalau dalam kisahnya itu. Nah, ketika pulang Cipto dan Nyi Hajar dan Ernest ini kan karena kulino di Jawa ya bahasanya bahasa Jawa, dialognya 3 orang itu walaupun Ernest orang Belanda. Nah, ini ternyata dikuntit karena pada saat itu menjelang Perang Dunia Pertama ya malah ya, menjelang Perang Dunia Pertama Belgia itu tentara atau katakanlah agen rahasia Belgia itu menguntit, dicurigai karena bahasanya kayak bahasa Jepang. Aku lagi ora iso ngopo-ngopo ya, kayak bahasa Jepang mungkin dikira orang Jepang yang pada saat itu mulai ada konfrontasi walaupun belum Perang Dunia II ya, tapi masih periode Perang Dunia I. Nah, karena berbahasa Asia itu kemudian ditangkap. Nah, ini sesi yang 2. Terus nanti diceritakan Nyi Hajar juga membebaskan melalui diplomat surat dari Ratu Belanda. Karena apa? Karena bujukan Nyi Hajar kepada pelukis kesayangannya Ratu Belanda itu. Jadi lewat pelukisnya bisa membuat surat. Kemudian sesi yang berikutnya itu ketemu dengan Bambang, putranya, dilantik di Jakarta sebagai menteri, kemudian syukuran dengan memberi nasi godok. Bakmi godok. Karena kalau dari ceritanya itu di dekat kantor pos, cukup jauh ya Pak ya, dekat kantor pos ya, bakminya itu. Kemudian ternyata uangnya ketinggalan di dalam mangkoknya, ketutupan bakmi, jadi bakule ya radong, Bambang ya lupa, sehingga di situ terjadi kelucuan. Tapi ini cerita-cerita yang jarang kita dengar. Kemudian ketika habis sholat Jumat itu ada kegiatan yang rutin dilakukan Ki Hajar, yaitu membagi sedekah yang disaksikan di testimoni kesaksiannya oleh Mbak Gonowati ya, cucunya itu di video itu. Tiap Jumat itu Ki Hajar itu bunteli koran kecil-kecil dibungkus koran itu. Entah isinya apa.
Tapi itu tiap Jumat, setelah Jumatan dibagikan ke orang-orang yang sudah datang ke rumah Ki Hajar di sini. Ini kan rumah Ki Hajar. Nah itu sedekah menjumat yang menjadi salah satu latar belakang kami mengadakan. Kemudian telepon. Bagaimana telepon itu tidak hanya untuk orang taman siswa, justru dengan tetangga-tetangga yang jauh itu Bambang itu selalu rodok sambat karena harus lari-lari ke sana kemari untuk mengundang tetangga yang ditelepon lewat teleponnya taman siswa di rumah Ki Hajar itu yang di depan itu. Kan ada telepon itu. Dulu nomornya masih 3 digit ya Pak. 3 atau 2 digit malah. Nah kira-kira gambaran-gambar itu yang ingin kami sampaikan. Bahwa dalam sistem Among yang diteorikan Ki Hajar dengan kebermanfaatan itu ternyata dilakukan, dipraktekkan oleh sendiri oleh Ki Hajar. Mbok Bire mungkin Pak Tikno bisa memberikan satu gambaran. Ternyata sistem Among itu tidak hanya kebermanfaatan, tapi ada ilmunya juga. Atau mungkin ternyata matematika pun walaupun itu hanya sekedar alat, tapi bisa lebih mendorong kebermanfaatan. Monggo Ki Tikno. Oke. Sistem Among itu ada A ya. A itu aman. Jadi bagaimana menjadi pamong yang tidak menakutkan, itu terjadi pada jiwa Ki Hajar dan Nyi Hajar. Saya mengatakan Ki Hajar ini saya buat tagline di Malioboro, santun, ramah, romantis. Itu sebenarnya saya mendalami dari buku Nyi Hajar. Jadi ada tadi yang saya sangat tertarik itu Midringrat. Makanya Bu Sari waktu itu di sana itu yang nangis itu pertama saya. Sehingga saya membuat syair begini, oh ternyata hidup itu hanya rangkaian kata-kata belaka. Jika kamu pandai merangkai kata-kata itu, maka kamu akan menemukan cinta di dalam kehidupan ini. Jika cinta itu kau masukkan dalam hatimu yang sedalam-dalamnya, kamu akan temukan keindahan, kesejahteraan, dan harmoni. Itu yang nafas-nafas Ki Hajar, dentuman jantungnya. Tapi jikalau hidup ini kamu tidak pandai merangkai kata-kata dengan baik, maka nistalah yang kamu akan dapat. Nista itu akan merusak sekujur tubuhmu karena isinya adalah kebencian. Jadi di dalam sistem Among itu kita tidak boleh melontarkan satu kata kebencian kecuali bahasa cinta. Nah ini yang saya tangkap. Di dalam seorang pamong yang tidak boleh mengajar, mendidik dengan menakutkan dan menakut-nakuti, itu akan menolorkan bahasa batin. Bahasa batin itu adalah kamardikaning batin yang akan ngiring kamardikaning pikir lan kamardikaning laku. Nah itu nafas-nafas dentuman-dentuman kalau kita membaca, tapi jangan membaca sekedar membaca, tapi mengerti apa yang kita baca. Ini arti bunga yang akan menjadi buah itu begitu. Yang dimaksud adalah bagaimana bunga yang indah itu berubah karena sinar, dari sinar itulah muncul hewan-hewan yang mengganggu, dari hewan-hewan yang mengganggu ada yang negatif positif, maka buah yang bertahan itulah yang akan bermanfaat, diambil, dipetik orang, dan itu bermanfaat untuk tubuhnya. Jadi luar biasa, jadi bahasa mardika, kamardikaning batin, pikir, lan laku. Nah terus di situ ada bahasa yang terakhir yang kaitannya dengan telepon tadi. Bahasa Ki Hajar itu di dalam sistem Among itu ada namanya benefit. Benefit hidup yang bermanfaat. Hidup yang bermanfaat itu hidup yang penuh dengan kerinduan. Merindukan dan dirindukan. Saya dari Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya, UST ya. Lulusan terus ya. Tidak tahu nanti di Taman Wijaya atau berata apa tidak itu, saya tidak mempunyai hak untuk menuntut itu. Dilarung yang parangtritis ya rapopo. Nah ini yang terpenting, saya dilahirkan project school itu di dunia ini, saya masuk di Taman Siswa di Surabaya. Dan alhamdulillah 3 Juli ini saya tadi capek sebenarnya. Tapi saya janji dengan Cak Lis lewat Facebook, Pak, aku akan datang. Karena saya itu nggak leren-leren diskusi tentang Taman Siswa oleh komunitas Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya di Surabaya melalui
melalui apa Zoom. ya Zoom meeting, jadi ditambah mendengarkan di OST. Teman-teman, rangkaian kata-kata saya itu tadilah, hidup itu hanya kata-kata belaka. Jika kamu pandai merangkai kata-kata itu dengan baik, maka cintalah yang akan kamu temukan. Jika cinta itu kamu ambil dan masukkan sedalam hatimu, kamu kelak akan menemukan keindahan, kesejahteraan, dan harmoni. Nah, itulah. Tapi dikala kamu hidup tidak pandai merangkai kata-kata dengan baik, maka nistalah yang kamu dapat. Nista itu kebencian yang akan merusak sekujur tubuhmu. Nah, ini yang saya tangkap dari cerita-cerita, dan saya pernah mendalami betul itu, dan itu saya ajarkan tidak di dalam kelas tapi di alam terbuka dalam bentuk theatrical. Ya, di atas gunung. Ya. Gitu, Jaris. Menarik sekali. Ini baru sekali ini saya mendengar bagaimana tadi yang malah yang menarik itu ketika bunga akan menjadi buah itu ada yang ngerecoki hewan-hewannya. Hewan yang bermanfaat, menyadap, hewan yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat justru akan membuat buah itu menjadi buah yang benar-benar matang. Bahkan anak manusia pun gebyok-gebyok. Betul sekali ya. Memetik itu. Tapi dari apa yang disampaikan Ki Haja itu saya mengambil Ki Tekno tadi saya mengambil dua. Mbak Ria, mungkin ini Mbak Ria juga sudah mendalami, dan saya anggapi Mbak Ria ini bisa mewakili Gen Z enggak ya ini ya Mbak Ria ini ya? Bisa. Termasuk Gen Z enggak ya? Atau tengah-tengah ya? Mendekati Z ya? Masih jomblo ya. Temannya Gen Z semua ya. Ini Pak Topo karo Mas Juli Gen Z itu beda menah ya toh. Ngurupi lampu ya Gen Z. Ini Mbak Ria, ada dua hal kata yang selalu diulang-ulang di Tekno tadi ketika beliau menyatakan. Ada dua yang sambil, cinta, keindahan. Ya. Kalau kita mengambil ajarannya Ki Ageng Suryo Mataram itu lebih dalam lagi. Cinta itu wujudnya sih, ya kan kita baca. Bagaimana sih itu ternyata kalau kita telusur lagi itu ladang subur bagi keindahan. Jadi sebelum kita mendalami keindahan yang benar, atau malah sebaliknya, perasaan yang indah itulah ladang subur dari sih. Nah, ini mungkin nanti Mbak Ria bisa. Yang sekarang menjadi tantangannya gini Mbak, Gen Z itu ketoke nek diajari keindahan itu piye to carane? Ngertilah tentang keindahan. Ngertilah tentang keindahan yang nanti bisa menumbuhkan rasa sih. Atau kalau itu memang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, bagaimana kita bisa menyampaikan ke generasi-generasi saat ini untuk menumbuhkan rasa keindahan yang nantinya memunculkan rasa sih itu tadi. Pripun Mbak Ria? Oke, terima kasih ini. Ini menarik. Waduh, menarik sekali ya bahasan sore hari ini. Jadi tentang keindahan, tentang cinta, dan satu lagi sih sebenarnya saya pengen nambahin damai. Utuh itu, damai. Karena ketika kita ngomong taman siswa, nggak utuh kalau kita nggak ngomongin damai gitu ya. Karena kalau kita ngomong taman siswa ya kita akan damai di situ. Contoh kecil aja ketika saya tadi kesini ya, mungkin sama kayak Ki Tekno, dari seharian tuh kayak full banget ya. Kesana kesini, rapat ini, rapat itu, ngerjain ini, ngerjain itu, ketemu orang, capek, dan ada godaannya. Godaannya tuh kayak rasanya kok ngantuk, mau kesini tuh ngantuk dan capek banget ya gitu. Tapi setelah kita menginjakkan kaki di museum, kok kayak luntur semuanya. Merasakan ya teman-teman semua ya, merasakan kayak, aduh, kok nggak bisa diucapkan kata-kata kayak plong gitu loh. Rasa capek berat badannya di sini tuh kayak udah hilang aja gitu. Nah, tentang tadi benang merahnya dengan cerita Ki Tekno, dengan cerita ini tadi, apa sih yang bisa kita petik kayak itu? Sebenarnya sederhana aja, yaitu penyaksian kita. Penyaksian kita terhadap daur hidupnya Ki Hajar Dewantara gitu ya. Dan tokoh-tokoh taman siswa pada lainnya ya semasanya itu. Kesaksiannya pada daur hidupnya, dan itu adalah keteladanan yang banyak sekali kita saksikan kayak gitu. Dan dari saksi-saksi itu kita bisa mengambil petikan-petikan itu untuk kita resapi, maknai, dan lakukan keseharian kita. Sebenarnya cukup sederhana sekali sih ketika kita melihat inspirasi dari sosok yang luar biasa, Ki Hajar, Nyi Hajar, dan berbagai tokoh taman siswa yang lain yang wah luar biasa ya. Itu kayak ya itu kedamaian sendiri, nggak usah dengan teori yang muluk-muluk ya Ki Hajar ya. Ki Hajar, kita tahu ya. Ini Ki Hajar datang ke sini kayaknya. Application. Iya,
ya Tekno. Jadi nggak usah dengan teori yang muluk-muluk, kuliah yang sampai tinggi-tinggi. Cukup dengan kita menyaksikan saja apa daur hidup kejadian-kejadian Ki Hajar dan tokoh-tokoh taman siswa itu satu kedamaian bagi kita semuanya sih kayak gitu. Itu dan tentang Surya Mentaram, Roso itu memang sesuatu yang kayaknya sudah hilang ya di kita semuanya. Bagaimana kita mengolah Roso, bagaimana kita memaknai Roso kita, menyadari Roso kita, itu sesuatu yang harus kita pelajari ulang dari Ki Ageng Surya Mentaram gitu. Bagaimana mengolah Rosonya itu, dan mungkin dari teman-teman di sini ini luar biasa banget. Tadi dari Geguritan, dari kita dramatical reading itu salah satu kita mengolah Roso. Sebenarnya sederhana sekali kita bisa mengolah Roso gitu. Dan saya berterima kasih banget nih dengan Cak Lis dan teman-teman ini sudah membersamai memfasilitasi kita di sini bisa sedikit melepaskan kejenuhan dari lari-larian kita di dunia gitu ya Cak Lis ya, dari kejaran-kejaran kita di dunia, deadline atau apa. Di sini kita kayak jadi hela nafas kembali, jadi teringat menyaksikan banyak sekali inspirasi dari Ki Hajar, Nyi Hajar dan tokoh-tokoh teman siswa. Terima kasih Cak Lis. Ya, Ya. itu fakta ya, fakta Ya. Bagaimana tadi yang diceritakan Mbak Ria itu kan bagaimana aura kedamaian. Iya, kedamaian. Itu memang nemplek gitu loh Pak Iya. Tikno, Iya. dan teman-teman semua. Jadi kita masuk ke pendopo, ya ora mau mergo sepil ya oleh damai iki. Tapi ada satu ruang kita Iya, begitu iya. masuk itu tenang. Iya. Nyes gitu, kalau orang Jawa bilang nyes. Ini nek gamelan tuh ngeng ya, ketemu ngenge. Nah, ini ketemu nyesnya. Yes. Dan itu banyak testimoni dari tamu-tamu yang dolan ke museum ini merasakan hal yang sama. Itulah nanti ya kalau kita rasakan di keindahan dan rasa sihnya itu ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, inilah sesi diskusi kecil singkat, hanya beberapa menit tapi semoga memberi manfaat. Amin. Ya, untuk penutupnya kita masih punya waktu sebelum maghrib. Kita masuk ke sesi terima kasih Ki Tekno, bisa kembali, Mbak Ria bisa kembali. Ya, kita masuk ke sesi yang terakhir. Sesi terakhir itu adalah kalau tadi kita sampaikan dalam bentuk pembacaan, sekarang kita sampaikan sastra dalam bentuk lagu dan juga mocopat ataupun tembang. Bagi teman-teman yang ingin maju silahkan. Siapa tadi? Mbak Gendis, monggo mocopat. Iya. Ini saya mau nembang mocopat ngilmu iku. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosan setya butya pangekasi tur angkara. Matur nuwun. Nah, pocong jadi waya ya. Pocong judulnya apa tadi? Ngilmu iku ya, ngilmu iku kelakone kanthi dan seterusnya ya. Siapa lagi? Bu Yuli ya. Agak piano enggak ya? Buning anu ya, powernya kalau nanti rasa banter-banter. Engko tambah ngelangun dan. Ana sing subuh. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fokus. Kita dengarkan karena ini dinyanyikan lengkap buatan Bu Yuli. Satu bait saja. Satu bait saja. Satu Kali kalau saja. baitnya Dikonginai. semuanya nanti tambah ngelangut bener. Bener, Kinana saya sana yakin dulu. itu. Kita dengarkan satu bait. Bismillah.
miwah luhuring angkasa tuwin jroning iku sapa tekan weruh nanging kiraning tias mami sanadyane tribawana ana kang modho warni makse sumeh semisira lurus laras sing Ini tadi ternyata 3 podo, karena mau nembang 1 podo itu kegeret untuk masuk ke podo kedua. Podo kedua selesai kegeret masuk podo ketiga. Dan saya tidak membuat-buat, di belakang saya ada yang nyorong nada nembang, tapi tidak berkata-kata. Tapi kira-kira seperti ini kalau kita tembangkan, kalau kita maknai ulang ya. Jadi ketika Ki Hajar dibuang ke negeri Belanda, itu bisa dikatakan beliau menemukan mungkin ada keindahan-keindahan yang sama, yang mungkin malah lebih indah dari negerinya. Tetapi di antara keindahan-keindahan yang lebih indah atau yang banyak sekali yang beliau temui ketika beliau tidak di Indonesia atau tidak di negerinya sendiri. Tapi ternyata dalam personifikasinya beliau menemukan bahwa orang yang dia cinta itu ternyata banyak yang lebih indah darinya. Tetapi tidak ada yang menyamai keindahan orang yang saya cintai. Itu dipersonifikasikan juga negerinya. Negeri yang lain mungkin juga keindahannya bisa jadi melebihi. Tetapi tidak ada yang keindahannya itu sama dengan keindahan negerinya sendiri. Jadi ini kan kalau sering saya katakan mikro dan makronya dari sistem Among ya, dari trikon tadi itu konsentris, saya memahami diriku, mencintai diriku, apa Pak Trihayu, memayu hayuning sariro, saya bisa memaknai diriku sendiri, tahu diriku itu seperti apa, keinginan diriku seperti apa, tapi nanti naik lagi dia, memayu hayuning bongso. Ketika sudah lolos dari memaknai diriku, maka ada dorongan untuk memahami orang-orang di sekitarku. Maka saya akan bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitarku. Maka naik lagi nanti, ketika sudah memahami orang-orang di sekitarku, saya harus naik lagi. Ini sudah selesai memahami orang-orang, saya bisa memberi kemanfaatan, maka saya pengen lagi memberi kemanfaatan untuk bumiku, memayu hayuning bawono. Sehingga Trihayu itu benar-benar memunculkan manusia yang
utama kalau dikatakan Ki Cokro Dirjo ya, manusia yang utama, atau kalau Jawa PKJ Pendidikan Khas Kejogjaan itu ya jalmo kang utomo. Udah selesai taman siswa. Ini ke taman siswaan kira-kira berapa SKS ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri pada sore hari ini pas maghrib. Kita maju semua di sini yuk. Sebisanya maju semua di sini, duduk di depan. Kita tutup pas maghrib, sambil menunggu maghrib selesai kita tutup benar-benar karena semakin malam. Maju semua sini Mbak Sema. Ya, Mas Yas juga maju Mas Yas. Oh, itu ada anggota Cakra di belakang. Yang lain juga monggo Mbak Sema, Mbak Gendis monggo maju. Ya. Dipenuhi yang di belakang sini, terus depan siapa? Kita foto bersama sebelum hari gelap. Ya iku sithik. Ana sing nganggo iku ana sing ora. Ya kuwi mah ikune saka burimu kuwi mau. Seimbang mana eneng hororisme. Dalam Betul. Ya, ya, siap. Ada Pak Enggar kenalan sing jumin tenan. Harusnya kenal saya. Ayo kenal tapi berapa puluh sih. Betul kabeh. Mbak Yuli. Pak, ada tidak putih Pak? Hah? Kene dik sentul Ya. Sentul Jumlahi. tekan jumlahi. Sentul lantai telu. Karo KI. Ngetril tadi. Iki complang iki. Apene ape. Ketua wanita sini lho. Bu, monggo Bu. Ora yo rasa. Itu tengah. Aku ning mburine. Tengah sini ndak apa. Kisutik. Loh, Ibu kok enggak ikut? Kisut. Ayo. Ayo sekalian. Oh, masa ini semuanya kok Bu ya. Ibu ya harus mau. Ya. Ini putra beliau ini seniman koreografer keren. Bu Sari. Kosong elit. Pegatro namanya. Kakaknya. Ya. Di Ini apa yel-yelnya nanti kalau untuk ending ini difoto dulu Bu. Yel-yelnya Cipta Rasa Karsa. Foto HP. Cipta. Anak palu Ya. Ayo Cak Lis kae. Sip. Yes. Cipta rasa karsa. Cipta rasa. Cipta rasa. Oke. Ya. Cipta rasa. Berkembang kan. Oke. Lihat itu. One man show. 1, 2, 3. Cipta rasa karsa. Salam dan bahagia. Selamat ulang tahun Taman Siswa. 102. Oke. Yeay.